Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, 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 pagi. Yes, hari ini sehat semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran di tema keluargaku, subtema kebersamaan keluarga untuk pembelajaran yang ketiga. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. Tujuan yang kedua, siswa mampu membandingkan lebih dari dua objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari, paling berat atau ringan, dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Ayo kita baca cerita berikut ini. Sebelum membaca, perhatikan dulu gambar berikut ini ya. Nah, kita akan membaca sebuah teks bergambar. Nah, sebelumnya anak-anak, mari perhatikan dulu. Jika ada gambar seperti ini, itu kita baca dengan dayu. Kita ganti dengan kata dayu. Kemudian apabila ada gambar seperti ini, itu diganti dengan ibu dan ayah dayu. Kemudian jika ada gambar seperti ini, itu kita baca dengan rumah. Gambar tangan seperti ini adalah berterima kasih. Kemudian yang seperti ini itu kita ganti dengan kata puji. Kemudian jika ada gambar yang seperti ini kita ganti dengan rumput. Dan yang terakhir gambar seperti ini kita ganti dengan kata bunga. Nah, mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ya, ini bacaannya. Sudah siap anak-anak? Yuk, mari kita mulai. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Ya, anak-anak, bisa ya kita membaca sebuah teks bergambar ini? Ya, pasti anak-anak semua juga sudah bisa. Nah, apabila ada teks bergambar, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah gambarnya. Gambar itu mewakili kata apa? Nah, itu harus kita ingat-ingat. Nah, kemudian setelah itu baru kita membacanya sesuai dengan kalimat yang tersedia. Nah, anak-anak di cerita ini itu kita mengetahui bahwa Dayu adalah anak yang rajin. Nah, Dayu di sini sudah mengetahui kewajibannya saat di rumah yaitu membantu kedua orang tuanya. Nah, di cerita ini Dayu membantu ayah dan ibunya untuk membersihkan rumah, membersihkan kebun. Nah, pasti anak-anak yang memiliki kebun
Pernah ya membantu orang tua kalian membersihkan kebun? Iya, pasti pernah. Nah, apabila tidak pernah, ingatlah anak-anak selalu menjaga kebersihan. Apabila tidak memiliki kebun, bisa menjaga kebersihan yang ada di dalam rumah. Nah, itu ya anak-anak. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pernahkah kamu membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu mereka? Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah, seperti Dayu tadi, Siti juga melakukan kewajibannya di rumah, yaitu ikut membantu menjaga kebersihan rumahnya. Kegiatan yang biasanya Siti lakukan adalah menyapu dan mengepel. Nah, ini merupakan kegiatan yang mudah sekali untuk dilakukan ya. Anak-anak di rumah juga harus mencontoh perilaku dari Dayu dan Siti ini. Nah, ini adalah beberapa perlengkapan yang ada di rumah Siti. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan gambar, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk gambar yang pertama ini. Nah, anak-anak masih ingat ya, apabila ini namanya adalah timbangan. Nah, apabila timbangan ini posisinya adalah antara bagian kanan dan kirinya itu sama atau lurus, nah itu berarti mereka kedua benda itu beratnya adalah sama. Nah, namun apabila timbangannya ini berat sebelah, maka yang letaknya di bagian bawah itu adalah yang paling apa? Iya, betul, adalah yang paling berat. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama ini. Di sini ada 2 bantal dan 1 guling. Nah, kira-kira mana ya yang lebih berat? Apakah 2 bantal ataukah yang 1 guling? Iya, betul sekali. Kita berikan tanda centang di benda yang lebih berat, yaitu ini dia. Ya, untuk yang kedua selanjutnya, di sini ada sepatu dan juga sandal. Nah, perhatikan ya, timbangannya itu yang lebih berat yang mana anak-anak? Betul sekali. Jadi antara dua benda ini yang paling berat adalah ini. Jadi lebih berat yang ini. Jadi kita berikan tanda centang untuk sepatu. Ya, kemudian yang selanjutnya gambar yang ketiga. Di sini ada pel dan ember. Sementara yang satunya ada sapu. Nah, kira-kira mana ya yang lebih berat anak-anak? Betul sekali, ini dia yang lebih berat. Nah, yang terakhir, di sini ada 2 ember dan juga ini ada ekrak ya. Nah, untuk mengambil sampah, kira-kira mana yang lebih berat di antara 2 kumpulan benda ini? Iya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak ingat ya, apabila ada timbangan yang letaknya lebih ke bawah, berarti benda yang ada di timbangan itu atau di sisi itu adalah benda yang lebih berat. Nah, kemudian kebalikannya, kalau benda satunya itu berada lebih tinggi atau di atasnya dari benda yang satunya ini, itu dinamakan bahwa benda yang di sisi sebelahnya atau di sisi lainnya itu merupakan yang lebih ringan. Ya, mudah kan membandingkan berat dari kedua kumpulan benda? Iya, pasti mudah, anak-anak pasti sudah paham semuanya. Ya, untuk selanjutnya, nah mari kita simak sebuah cerita dari Udin berikut ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Udin bersama keluarga
akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Saat bepergian keluar rumah, kita perlu memakai alas kaki. Alas kaki berfungsi melindungi kaki dari kotoran. Alas kaki juga melindungi kaki dari benda tajam seperti duri, paku, jarum, atau kerikil. Kaki dapat terluka jika tanpa alas kaki. Ada banyak jenis alas kaki. Alas kaki yang digunakan perlu disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Ya, anak-anak, dari cerita ini, ternyata saat kita akan keluar rumah, ingatlah untuk selalu memakai alas kaki. Tujuannya apa? Gunanya alas kaki itu adalah melindungi kaki kita dari benda-benda berbahaya dan dari kotoran. Itu ya. Kemudian apa yang terjadi ya apabila kita tidak memakai alas kaki saat keluar rumah? Iya, tentunya nanti kaki kita bisa kotor. Selain itu, kaki kita juga kemungkinan dapat terluka oleh benda-benda tajam yang ada di luar rumah seperti kerikil, kemudian jika ada duri, kemudian benda-benda tajam yang lainnya. Jadi anak-anak ingatlah ya, selalu menjaga diri kita. Salah satunya dengan memakai alas kaki saat kita keluar rumah atau melaksanakan kegiatan di luar. Tentunya alas kaki yang bisa kita gunakan itu banyak sekali ya. Ada sandal, sepatu, dan juga jenis-jenis sepatu atau sandalnya itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Anak-anak, sekarang marilah kita cocokkan kegiatan yang dilakukan dengan jenis alas kakinya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan juga kawan-kawan Siti. Kemudian di sini ada berbagai pilihan alas kakinya. Mari kita samakan atau kita cocokkan dengan alas kaki dan juga kegiatan yang tepat ya anak-anak. Ya, untuk yang pertama, di sini ada ini namanya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ini adalah namanya sepatu sepak bola. Kira-kira gambar mana yang cocok untuk menggunakan sepatu ini anak-anak? Iya, betul sekali. Kegiatan yang cocok adalah tentunya bermain sepak bola. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sepatu, ya sepatu biasa. Kira-kira mana kegiatan yang cocok menggunakan benda ini, menggunakan alas kaki ini? Iya, betul sekali. Kita pilih ini dia. Mungkin saat kita bersekolah ya, atau pergi keluar rumah, misalkan mau les. Itu menggunakan alas kaki sepatu seperti ini. Kemudian ini gambar yang ketiga. Ini apa namanya? Iya, ini adalah sepatu katak ya. Kira-kira yang bisa memakai, yang kegiatan yang tepat untuk memakai sepatu ini yang mana ya? Iya, betul sekali. Yang ini dia. Kemudian yang terakhir, ini ada sandal. Berarti kegiatan yang cocok memakai sandal adalah ini saat kita bermain. Bermain layang-layang ataupun bermain yang lainnya. Bisa menggunakan sandal.
Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, untuk nomor 1, silahkan anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar ya, gambar untuk soal nomor 1. Nah, anak-anak coba perhatikan masing-masing gambar ini. Di sini ada ember yang lebih berat daripada ekrak. Nah, kemudian ternyata yang lebih berat dari ember itu ada bantal. Nah, berarti bantal itu otomatis juga lebih berat daripada kedua benda ini ya. Nah, kemudian untuk gambar yang selanjutnya yang lebih berat dari bantal ternyata ada juga ini, sepatu. Dan yang lebih berat dari sepatu ternyata ada gambar ini. Nah, anak-anak silakan untuk yang nomor 1 ini susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Disusun bendanya apa saja, misalkan bantal, ekrak, terus ini ada ember, ada pel dan ember, ada sepatu. Nah, silahkan yang mana disusun mulai dari yang teringan sampai ke yang terberat. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, manakah kumpulan benda di bawah ini yang lebih berat? Benda A ataukah benda B? Di sini ada benda A, ember ditambahkan dengan bantal. Dibandingkan dengan benda B, ini ada pel dan ember. Nah, atau peralatan pel ditambahkan dengan sepatu. Nah, kira-kira benda mana yang lebih berat, yang A ataukah yang B? Nah, dituliskan ya. Kemudian yang nomor 3, apa kegunaan memakai alas kaki? Silahkan dijelaskan. Kegunaannya kita memakai alas kaki itu untuk apa? Kemudian yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika saat pergi keluar rumah tidak memakai alas kaki? Nah, dijelaskan ya, yang akan terjadi itu apa saja. Kemudian untuk yang nomor 5, nah ini adalah bacalah teks bergambar di samping. Untuk yang nomor 5 ini mengerjakannya tidak di buku tulis tapi dengan rekaman suara saja. Nah, jadi anak-anak untuk yang nomor 5, perhatikan dulu keterangannya, keterangan gambarnya. Setelah diperhatikan keterangan gambarnya, silahkan langsung dibaca mulai dari judulnya, nah hingga bacaan yang kalimat sampai akhir ini. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 4 tadi dituliskan di buku tugas masing-masing anak. Dan untuk yang tugas nomor 5, silahkan anak-anak merekam suara saat membacanya. Paham ya anak-anak dengan tugasnya? Iya, nah silahkan setelah ini anak-anak mengerjakan tugasnya di buku tugas dan dengan rekaman suara. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Tetap semangat untuk belajar ya. Sampai bertemu lagi dengan Bu Guru. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.